Kalau kita kan, iya. saya kan belum mampu waktu itu. Waktu itu bener 50.000 duit di kantong. Iya, Tapi di bank ada nggak? nggak ada. Boro-boro punya bank, Coach. Kasih 10.000. Kasih 10.000. Seriusan? Serius, Coach. Itu sesuatu yang kita ulang-ulang terus gitu loh. Hampir setiap hari kita. Kalau kita mempunyai belajar ikhlas, segala sesuatu yang apa kita jalani ya, udah kita ikhlas aja. Nggak taunya itu jauh lebih berkembangnya lebih pesat dibandingkan kita berhitung-hitung sama apa yang kita berikan ke orang itu. Dan di situ saya pun sebetulnya korban dari itu. Dibacok? Udah habis, Coach. Ini lihat pecah ya. Ini pecah. Ini banyak, Coach. Ya. Wow. Pada pecah-pecah banyak. Dan terakhirnya saya mau ditusuk pedang begini. Nggak jadi gitu loh, Coach. Itu kalau ditusuk, sudah mati saya. Udah mati, Mas. Teman-teman mati dong? Saya kebetulan itu saya sendiri, Coach. Sendiri? Di Gunung Sari. Jadi kejadiannya gimana tuh? Jadi kejadiannya di motor. Saya bawa motor. Habis itu di belakang kan rame. Bro Hardy, penasaran. Tadi kan bicara tentang kalau burung apa ya tadi? Sejenis Yang bisa terbang yang bersama. bisa terbang bareng-bareng bersama. Iya. Burung kakatua sama burung kakatua, burung elang sama burung elang. Bro Hardy kan dulu kan pemulung, anak petani. Yes. Kemudian sempat jadi maling bahkan. Gimana transformasi dari burung gagak jadi burung elang? Perjalanan. Gimana itu yang saya penasaran? Gimana lu bisa transformasi? Karena memang biasanya yang seperti Bro Hardy bicara, ya kalau petani sama petani. Oke. Tapi gimana tuh transformasinya? Gimana sih dari kepompong bisa jadi kupu-kupu? Perjalanannya. Gimana gitu? Pasti banyak yang nanya. Oke. Gimana gitu? Oke. Karena makin penasaran nih, makin hangat juga. Kopi udah datang belum, Pak? Datang. Sambil ngopi, makin hangat nih, makin hangat. Lo penasaran? Karena jujur aja, Bro. Kalau gue jalanin hidup lu, gue belum tentu bisa sukses lo. Gitu, Coach ya. Dan itu gue salut banget. Dan gue ngomong di channel YouTube gue. Nggak gampang. Siap, Coach. Itu gue penasaran banget. Gimana? Gini, Coach. Kalau yang sudah saya jalani sendiri, di mana saya juga dulunya pemabuk, dulunya penjudi, judi. Kita punya duit dikit aja pengennya judi, tapi kan kita ketahuan. Tapi orang itu ada saatnya punya berpikir, saya udah jenuh di dunia ini, di dunia judi, perjudian. Saya udah jenuh. Pasti dia ada sedikit hati itu nggak mungkin lo harus ke situ terus gitu loh. Pasti ada sesuatu yang dibalik dari suasana hati kita itu. Udah nggak enak lah, udah nggak punya duit lah, udahlah. Kita udah tobat aja lah gitu. Tobat aja? Iya, kita udah tobat aja lah. Dan kita kalau bisa, udahlah nggak usah melakukan seperti yang hal-hal yang seperti itu lagi. Yang kenapa saya selalu bilang, saya ngomong, yang tadinya pemulung, kita sempat maling. Kita udah dikasih namanya mulut untuk berbicara. Apa sih salahnya kita ada ketemu orang, Pak ada kerjaan nggak? Pak ada ini nggak? Apa sih? Ngucap seperti itu apa susahnya gitu? Tapi kan semuanya itu butuh proses. Butuh proses. Dan orang itu kalau kita ngomong Pak, ya kalau nggak ada ya udahlah, nggak ada gitu. Ada kerjaan nggak ada Pak, oh ya udah makasih Pak, gitu. Nah disitulah kuat nggak mentalnya. Banyak orang yang mungkin sering lalu lalang orang manusia banyak, tapi dia tidak ada interest komunikasi yang baik,
mana bisa dia. Rezeki itu tergantung kita sendiri. Kita bisa bisa menggunakan bahasa kita dengan baik atau enggak. Kalau kita ngobrol sama orang, oh iya, tutur sapa, hello, say hello. Kita ngobrol. Berani ngomong ya. Berani ngobrol ngomong. Berani ngomong. Intinya orang sudah berani merantau, harus berani ngomong. Lu merantau kalau cuma menjadi maaf kata nih, hanya kacung. Lu selamanya akan menjadi kacung. Menjadi pekerja. Ya kalau tidak bisa interaksi dengan diri sendiri, ya kamu selamanya akan bekerja terus. Tapi saat lu jadi maling, kan banyak tuh orang maling, ujung-ujungnya masuk penjara, kalau nggak mati ditembak. Itu nggak lama, Coach. Itu nggak lama, Coach. Saya udah takut juga, Coach. Takut ya? Yang penting makanya saya selalu bertanya sama orang. Karena saya diajak maling itu ya karena bukan berarti saya profesinya maling, Coach. Karena Kepaksa. lapar. Kalau udah merantau di Jakarta, nggak punya saudara, nggak punya siapapun, perut lapar mau minta siapa, Coach? Terjadinya pembunuhan, terjadinya perampokan, terjadinya maling. Karena apa? Ada satu menjadikan profesi, ada satu udah nekatnya udah bulat dan dia tidak bisa mendapatkan sesuatu nasi untuk dimakan di Ini bener-bener sampai lapar kayak gitu tuh. Sampai lapar, Coach. Beneran, Coach. Kalau Coach tahu ini tangan saya ini dulu itu semuanya merah semua sampai muka-muka. Kenapa, Coach? Nyamuk doang. Serius, nyamuk. Digigitin nyamuk udah kayak parut, tau, Coach. Itu betul. Beneran itu, nggak bohong. Jadi Tidur kan asal tidur. Asal tidur. Kita kadang, mungkin kalau saya kesana masih ingat, oh itu loh tempat saya. Di Menceng, di belakang Bandara Soekarno-Hatta. Dan ya gitulah, kita hidup harus mempunyai tekad yang kuat sih. Punya tekad yang kuat. Yang kuat. Nah, satu hal lagi nih tadi yang menarik banget, Bro Hardy sekarang kan aktif di panti asuhan ya? Iya. Kemarin-kemarin baru ngobrol di panti asuhan mana sih? Kita sebetulnya udah banyak, cuman yang sebetulnya kan saya komunikasi dengan salah satu panitia. Boleh nggak sih kayak gini tuh diekspos gitu. Ya. Cuman tanggapan panitia, nggak apa-apa Mas, kan untuk kebaikan. Tapi kalau menurut saya kan, sebetulnya dari kemarin-kemarin kan saya nggak mau nanti dikira pamer gitu loh. Karena kan orang di Indonesia ini antara pamer sama ikhlas itu kan susah membedakan gitu. Susah membedakan. Dikira kita di media sosial, kita buka-buka seperti itu, dikira kita pamer. Ya mungkin kan ada yang berpikiran seperti itu, tapi saya ngomong sama panitia, gimana Mas? Boleh nggak? Oh nggak apa-apa Pak, siapa tahu yang lihat bisa kesentuh juga hatinya gitu. Berarti kan kita ambil positifnya aja dong. Betul. Kita nggak usah ngambil negatifnya, nggak usah ditanya negatifnya. Udahlah kita ambil positif. Ah ya udah seperti itu. Jadi kita berani ungkapin di media gitu. Cuman kan perkata-kataannya kan kita. Terus apa sih yang bisa buat Bro tergerak untuk sharing kisah-kisah ini? Karena kan setahu saya pembisnis itu jarang ya yang mau ngobrolin tentang kisah sedihnya atau jelek-jeleknya. Oh, menurut saya sih kita ngapain harus malu? Kita ngapain harus gengsi? Kita makan gengsi nggak kenyang, Pak. Kita ya diri kita sendiri gitu loh. Mending kita keluarin diri kita sendiri, kita kasih tahu ke semua masyarakat yang nonton. Ya kalau suka nggak suka itu udah haknya yang nonton gitu kan. Tapi biar semoga sih ada sedikit bermanfaat juga. Siapa tahu yang nonton di Coach Yudi ini nggak semua miliarder, dia pengen menjadi seorang pengusaha, kan bisa buat evaluasi gitu loh. Bisa buat oh ternyata menjadi seseorang hebat seperti
Coach Yudi kan susah gitu, harus mempunyai tahap-tahapnya kan gitu. Bintangnya elu. Ini salah fokus deh. Salah fokus. Nanti dipikir gue minta endorse lagi. Bintangnya lu bro, gue nge-invite lu untuk lu cerita tentang kisah lu. Kalau tentang kita coaching belakangan aja. Oh gitu Coach ya. Siap. Yang belum subscribe dulu di YouTube channelnya Coach Yudi. Thank you. Dan yang belum follow Hardi dan pengen modif mobil atau pengen DM-an, itu harus ke follow gue sih. follow ya. Siap. Hardi Klasik. Hardi Klasik. Kita lihat banyak pengusaha di luar sana kan, ya udah fokusnya ke duit aja. Oke. Cari uang, ya udah. Cari uang, terus kelihatan keren. Kalau buat Bro Hardi sendiri kan ya kelihatan kerennya udah dapet nih. Apa nih kerennya ini? Jangan nanti kita syuting bisa kelihatan tuh ada Porsche, ada mobil-mobil lain sama artis-artis. Tapi kenapa sih di waktu yang udah sibuk banget, bahkan orang harus waiting list kalau mau masuk ke sini, lu masih nyempetin waktu buat berbagi di panti asuhan? Kenapa sih? Atau selain panti asuhan ada tempat lain nggak sih yang lu berbagi? Banyak, ada beberapa. Kita harus bagi-bagi sih. Boleh cerita nggak dikit? Nanti dikira sombong ikut. Kan gue nanya. Siap. Saya yang nanya. Jadi saya ada listnya Coach. Jadi di kampung saya, bapak saya kasih list. Saya suruh cari list, maksudnya DC. Siapa aja sih orang yang benar-benar tidak mampu. Nanti jadi ada kita sedikit itu orang yang kaum orang-orang tua ya, janda tua, dan nanti saya ada juga beberapa yayasan dan ada juga masjid gitu ya. Dan kita ada jatahnya sendiri gitu Coach. Kalau sekiranya penghasilan kita mempunyai infak amal yang harus kita keluarkan Coach. Tapi saya bagi-bagi, bukan satu tempat. Bagi-bagi tapi bukan satu tempat. Jadi kayak bapak saya ini ada berapa puluh orang. Ini masjid ini butuh apa, terus anak-anak ini kita bagi. Tapi banyak sekali orang yang pastinya berambisi memberikan sesuatu ke orang yang membutuhkan, itu langsung mendapatkan impact gitu. Langsung dapat impact. Dapat hasil gitu. Karena dia berpikirnya pasti saya dapat impactnya apa kan gitu. Tapi kalau kita ngasih aja udah. Kalau mau dapat impact enggaknya itu tergantung yang di atas. Jadi tergantung Tuhan kita lah ya. Kita memberikan sesuatu, tapi secara ikhlas. Menurut saya hanya di dunia ini yang belajar paling susah ikhlas. Menurut saya, di dunia ini, di kehidupan di dunia ini, yang paling susah untuk dipelajari itu hanya ikhlas. Kenapa tuh? Ikhlas. Ya gini aja Coach. Ya, Coach punya HP baru, beli. Tau-taunya dijambret. Mangkel nggak di hati? Mangkel? Ya udah, berarti nggak ikhlas toh? Nggak. Ya udah berarti. Itu sekecil gitu loh. Nah, kalau HP lu dijamret, ikhlas? Ya udah, biarin aja, udah rezekinya dia. Serius? Nggak mangkel sama sekali? Ya paling gancok gitu doang kan. Oh iya, mangkel tuh sedikit tadi ada. Tapi sialan gitu. Saya sering Coach, saya pernah. Saya lagi main HP. Di Gajah Mada, saya buka kaca, saya lagi ngerokok. HP saya terbang, sialan. Gitu dong. Ya udahlah, besok beli lagi. Ikhlas? Kenapa bisa gitu? Ceritanya mulainya dari mana tuh? Itu dari lama Coach. Saya belajarnya dari yang 1000 perak. Saya mencoba dari tahun lalu, tahun-tahun 2014, 2015. Saya biasanya memberikan sesuatu ke orang diam. Okay. Ini menarik banget nih ceritanya. Bisa. Gue HP dijambret. Ikhlas. Ya, tapi nggak ada foto macam-macam dong di HP. Ada. Pantesan ikhlas.
Dari situ lah coach. Dari awal mulanya saya 2000 berapa itu? Saya dari dulu saya mencoba memberikan sesuatu. Ada yang butuh kayaknya saya harus ngasih nih 1.000, 2.000, tapi susah coach. Dulunya kapan tuh? Ceritain dong. 2015-an lah ya. Kejadiannya gimana? Kejadiannya? Ceritanya. Jadi kayak gini, kita punya duit nih. Punya duit di saku kita nih. Duit kita pas-pasan. Seenggaknya 50.000 lah ya. 50.000. Kita mau membagi sesuatu ke orang, kita potong lah jadi 40.000, yang 10.000 kasih orang. Itu ada nggak merasa, saya setelah memberi, itu merasa ingat gitu lah. Duh, ngapain sih tak kasih gitu. Kan saya butuh juga gitu. Tapi orang itu mungkin lebih butuh. Saya hampir 2 tahun lebih coach, itu saya nggak bisa belajar ikhlas. Lebih pokoknya terus aja. 2 tahun lebih? Lebih, hampir 3 tahunan lah. Bisa 4 tahunan. Dari tahun berapa tuh belajarnya? Mungkin 2014-an ke 2014-an? Jadi saya habis ngasih, coach, kasih. Itu selalu ingat malamnya mau tidur, ada duit saya tadi saya kasih itu ya gitu. Kan berarti sesuatu yang susah untuk dilupakan, seperti kita kencing. Benar. Hari ini saya tadi di mana aja terus ngeludah. Lupa. Ngeludah di mana? Lupa. Nah, saya berpikir kayak gitu. Saya harus bisa memberikan sesuatu ke orang. Itu sama aja kita yang jelek-jelek, kencing, ngeludah, berak. Udah, lupa itu. 3 itu walaupun saya ke mall seharian di minggu, saya berak nggak ya tadi? Nggak ingat kan? Nggak ingat. Tapi kalau duit, coba coach ngasih. Pagi ini ngasih, ntar malam mau tidur, inget ya? Itu sih yang saya alami ya. Itu inget. Tergantung berapa duit sih. Oh gitu? Tapi kan tergantung berapa duit, berarti kalau kayak gitu, yang memberikan sesuatu itu udah mampu dong coach. Kalau kita kan, iya. saya kan belum mampu waktu itu. Waktu itu bener 50.000 duit di kantong. Iya. Tapi di bank ada nggak? Nggak ada. Boro-boro punya bank coach. Kasih 10.000? Kasih 10.000. Seriusan? Serius kok. Itu sesuatu yang kita ulang-ulang terus gitu loh. Hampir setiap hari kita. Makanya saya juga ngasih tahu anak-anak, kita berbagi itu nggak ada salahnya. Berbagi nggak ada salahnya ya? Nggak ada salahnya. Sedekah nggak ada salahnya? Nggak ada salahnya. Kan kita nggak tahu. Kita berbagi yang connecting kita sama rezeki kita. Itu kan kita nggak tahu siapa gitu kan. Otomatis kan ya udah kita percaya sama Tuhan kita kan. Benar. Kalau kamu udah berbagi, udah mencoba berbagi, terus udah kita lupa aja, ikhlas aja gitu, maka pintu rezeki itu kan akan datang, kita nggak tahu datangnya dari mana coach gitu loh coach. Kalau saya bilang, saya begini, saya nggak ada kerjaan, saya mau minta sama siapa coach? Kamu minta sama siapa? Ya harus kerja sih, minta sama Tuhan. Tapi kita harus usaha juga, minta sama klien. Gimana tuh? Kalau kita nggak ada kerjaan, saya kalau nggak ada kerjaannya saya usaha sih. Enggak, kalau seperti saya, anak-anak nganggur, kerjaan nggak ada, mau minta sama siapa? Ya marketing, ya minta sama Tuhan ya mungkin ya. Nah, semua itu kan yang Allah ya. Connecting antara konsumen ke kita itu kan bukan dari saya yang menciptakan. Makanya itu saya percaya 100%, mungkin 10 juta % lah saya percaya, di mana kita memberikan sesuatu dengan ikhlas yang tulus, maka usaha kita pun akan berjalan dengan baik. Yang menarik nih, apa yang membuat you pengen belajar ikhlas? Apa yang membuat saya belajar ikhlas? Pengen belajar ikhlas. Kan bertahun-tahun tuh nyoba. Iya. Tapi kan biasa, mau contoh, saya pengen belajar bahasa Inggris. Mungkin karena ngelihat, aduh kayaknya keren-keren nih Brad Pitt kalau bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi you pengen belajar ikhlas. Itu kan banyak orang, ngapain nih gue belajar ikhlas ya? Karena ya itu saya berpikir Apa gitu?
yang buat you pengen belajar ikhlas? Mungkin gini, Coach. Segala sesuatu kalau kita mempunyai yang saya tadi bilang, hidup ini kan gantian, nggak ada yang abadi di dunia ini. Terus nggak ada yang sempurna orang di dunia ini kan nggak ada. Kita beramal kan sama siapapun. Ya kalau selagi kita bisa mencoba ke situ, kenapa saya nggak mencoba ke situ? Toh kalau saya belajar seperti bahasa Inggris, saya mungkin nggak kuat bayar kan pertamanya. Kalau kita mempunyai belajar ikhlas, segala sesuatu yang apa kita jalani ya, udah kita ikhlas aja. Nggak taunya itu jauh lebih berkembangnya lebih pesat dibandingkan kita berhitung-hitung sama apa yang kita berikan ke orang itu. Dan ide ini dapatnya dari mana? Autodidak semuanya nggak ada, saya nggak. Otodidak. Mungkin saya melihat sering ketemu orang itu kok orang ngasih duit enak. Dan saya pun mungkin baru kemarin, malam minggu kemarin, saya masak salah satu bos bener itu. Kita melakukan sesuatu di tempat nongkrong. Di mana tuh nongkrong itu? Di Kelapa Gading lah ada. Ya. Kelapa Gading. Nggak kontek-kontekan nih. Di Kelapa Gading nongkrong. Dia cuman ngomong, bro, lu tuh harus, kalau udah punya, lu harus mencoba memberi sesuatu yang orang membutuhkan. Saya bilang, ini keren juga. Ini bos gede nih? Bos gede itu. Itu duitnya udah mungkin, serinya nolnya udah banyak lah belakangnya. Gue penasaran buat interview dia nih, Pak. Siap. Kalau lu boleh kenalin, serius. Siap. Gue demen banget Aman. attitude-nya. Oke, terus gimana? Kenapa, Bos? Kita harus berbagi. Caranya gimana? Masa di tempat begini berbagi, saya bilang. Di kafe kalau bagai. Yes, iya. Oke. Gini, bro. Mbak, sini. Ada sales rokok. Berapa semua? Dihitung. 2 juta. Sini, 2 juta. Ini 2 juta. Rokoknya ambil separuh. Yang separuh buat sini. Ini bukan gengsi lu kan, bos, saya bilang. Enggak dong, jadi kita happy dapet, kita ibadah juga dapet. Nah, siap. Keren. Jadi orang yang masih dia merasakan ini sesuatu yang happy loh, tapi dia tidak berpikir ini hanya buat happy. Selagi kita bisa membantu di kala saya masih berdiri di situ, bantulah. Gitu. Jadi jangan sampai lu udah mati baru ngerasain ngebantu orang, mana bisa katanya. Duit ini nggak ada artinya, bro. Keren nih bos nih. Hah? Keren bos. Dekut. Mobilnya ada di sini, bos. Gua penasaran. Jangan yang warna kuning itu tuh. Enggak, beda. Bukan. Itu pun iya sama. Itu ntar kita kalau cerita itu punya siapa? Keren. Yang mempunyai perusahaan terbesar di Indo. Keren banget. Ada nggak sih keajaiban yang lu pernah dapetin dari sedekah ini? Sering, bro. Satu deh ceritain yang paling banget gitu loh. Waktunya dikala kita tidak mempunyai order. Pernah tuh? Pernah. Kapan tuh? Tahun berapa? Mungkin 2016 itu sering kita order kosong ini, besok ada, kosong, besok ada. Sering. 2016? Sering. Tapi, ya, kalau saya pelajari, di mana otak kita kemerungsung itu, bahasa kasarnya itu, kita udah ketakutan dengan sendirinya. Gimana ini besok gak ada kerjaan? Gimana ini anak-anak? Gitu. Maka terjadilah besok kamu gak ada kerjaan. Gitu ya? Yes. Tapi yang saya alami, saya mencoba besok gak ada kerjaan, ya udahlah, anak-anak biar santai, mungkin waktunya istirahat. Terus legowo, ikhlas. Nggak taunya besok, berderet. Bro. Itu dari mana? Dari ikhlas tuh. Ya itu dari mana maksudnya? Kalau kita berpikir kita ambisius, kita terlalu otak kita ketakutan tidak mendapatkan rezeki, maka ya tidak dapat rezeki juga. Tapi kalau kita ya udahlah, ya wes kalau nggak dapat order besok ya wes santai lah. Justru malah banyak.
Bisa satu hari 15 mobil tuh sekali closing tuh bisa. Satu hari 15 mobil. Yang nggak disangka-sangka gitu. Dari kosong. Dari kosong. Kan otomatis waktu zaman itu kan bisa penuhin berapa? 2 minggu. Pengalaman ya, pengalaman pribadi dan tidak ada rekayasa dan tidak ada skenario. Gitu. Jadi sesuatu apapun yang kita lakukan, kalau berdasarkannya dia ambisi dengan otak dia yang nggak bagus, ya dikasihlah sama Tuhan nggak bagus. Tapi kalau otak kau itu belajarlah tenang, udahlah kita ngomong rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi bener coach, itu semuanya terjadi, itu hukum alam yang saya alami. Hukum alam ya? Hukum alam yang saya alami. Jadi sebenarnya rezeki datang apa enggaknya tergantung hati kita sendiri coach. Tergantung hati. Ya mungkin kalau coach kan levelnya udah tinggi, kita nggak tahu kan ini saya sendiri gitu loh. Bintangnya lo lagi. Nanti pas lo interview gue ceritanya beda. Oh gitu coach. Oke. Siap. Nah, sedekah. Gimana tuh? Apa tuh coach? Sedekah dan berbagi. Ada nggak keajaiban yang pernah terjadi sama you? Ya mungkin ada coach. Di manakala saya mungkin saya ini sisaan nyawa, saringan nyawa. Coach mungkin ingat di tahun berapa itu ya? Waktu ada zamannya motor yang ditusuk di Kemayoran. Motor yang ditusuk di Kemayoran. Iya, yang dibakar orang yang ditusuk-tusuk malam itu juga mati sekitar 17 atau 15 orang. Ingat nggak? Zaman TNI atau apa itu yang ditusuk. Tahun berapa ya itu ya? Itu kurang lebih nggak tahun berapa kita nggak tahu ya. Yang bawa itu loh, bawa samurai itu loh. Oh iya, yang bacok-bacokan pakai samurai ya. Dan di situ saya pun sebetulnya ini apa namanya korban dari itu. Dibacok? Udah habis coach. Ini lihat pecah ya. Ini pecah. Ini banyak coach. Ya. Wow. Pada pecah-pecah banyak. Dan terakhirnya saya mau ditusuk pedang begini. Nggak jadi gitu loh coach. Itu kalau ditusuk sudah mati saya. Udah mati pasti. Teman-teman mati dong? Saya kebetulan itu saya sendiri coach. Sendiri? Di Gunung Sari. Jadi kejadiannya gimana tuh? Itu Jadi kejadiannya di motor. Saya bawa motor. Habis itu di belakang kan rame, langsung dihajar. Yang pada pakai samurai itu. Dibacok. Pakai balok gitu. Jatuh. Setelah jatuh diinjek-injek, motor dihancurin semua. Habis itu lihat berita besoknya satu deretan Gunung Sari sampai mana itu? Senen sampai Cempaka Putih. Korbannya berapa banyak? Itu perang geng kalau nggak salah ya. Perang gengnya. Itu pun menurut saya itu sesuatu yang takdir saya masih bisa hidup seperti ini coach. Itu keajaiban lah. Jadi udah samurai pengen nancep? Iya pengen set gini, saya masih sadar. Cuman ini hidung, mulut, ini semuanya udah berdarah semua. Digebukin habis? Habis, keroyok itu kan banyak coach. Saya benar-benar ingat itu. Langsung dikini set. Wih salah orang gitu. Salah orang. Iya. Kalau untuk style saya kan dari dulu sampai sekarang kan seperti ini. Pakai sepatu kayak gini kan. Iya. Dikira dulunya dikira saya geng motor gitu. Ternyata kan saya pakai sepatu pakai ini mungkin dikira saya anak dugem kan. Jadi ini mau dugem nih salah orang gitu kan. Untung pakai pakaian dugem ya. bisa seperti ini kan. Formal. Dan ya seperti itulah. Pas saat lu mau ditusuk, apa tuh yang muncul di pikirannya? Ya udahlah mati saya bilang. Nggak ada inget siapa. Udah bener-bener. Udah pasrah, ikhlas. Pasrah ikhlas. Saya udah muka udah nggak kelihatan, udah darah semua. Motor udah hancur, udah. Cuman mata itu masih kedip-kedip gini tuh. Cuman ditarik strek gitu. Pedang tuh tek. Kan serincing. Aduh ngilu banget sih. Itu kali udah mati saya udah. Paginya saya melihat berita gila, Masya Allah. Banyak yang mati. Mati. Berarti untung
ya itu keajaiban itu, bener luar biasa itu, masih dilindungi loh. Dan karena itu lu sedekah dan ikhlas. Ya kita mempelajari lah itulah, sesuatu yang kita jalani kita harus pelajari. Biasanya kalau murid punya guru pun hanya bisa memberikan sesuatu omongan. Betul. Tapi kalau belajar dari diri sendiri, itu tahu dan mengerti gitu. Kalau saya mempunyai guru, belum tentu guru saya seperti saya. Betul. Kalau yang kita belajar, beda ya? dialami beda. Tapi kalau saya sendiri, dengan keikhlasan saya sendiri, mencoba sesuatu saya dari hati saya sendiri, blek jalan, ya wes lah, kita berjalanlah. Di mana kala saya jangan sampai menemui keburukan lagi gitu aja. Berdoanya selalu jayakanlah usaha kami kan. Udah. Nah kalau buat pembisnis, sekarang kan banyak nih yang lagi sepi katanya. Apa nih tipsnya? Nah, banyak loh Coach. Bro, corona ngaruh nggak? Saya bilang, enggak. Kenapa emang corona? Gila, di mana-mana sepi bro, nggak ada orang masuk. Ya udahlah, lu ke tempat gua lah, main ngopi sini. Sialan, masih begini bro? Masih sih. Keren. Resepnya apa sih? Resepnya lu sayang deh orang tua sama memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ah, masa itu doang katanya. Ya udah, kalau nggak percaya coba aja. Coba aja. Kita sayangi orang tua, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, jangan sampai salah memberi. Yang ketiga, kita tekun aja. Tekun. Kita rajin. Sesuatu apapun yang kita kerjain, kita selalu untukmu, kepadamu, ya Tuhan gitu. Untukmu, kepadamu, ya Tuhan. Kalau saya kan untukku, kepadamu, ya Allah. Jadi apapun yang mempunyai diberikan Allah untuk ke saya, kembalikan padamu. Saya malah saya malu sendiri nih sama Coach Yudi. Aduh. Ini saya lagi belajar benar. Bisa. Keren. Gokil banget ceritanya loh. Sempat mau dibunuh, jadi pemulung. Kacau, Coach. Lu beneran cocok sih bikin sinetron, bro. Cocok ya? Cocok. Ya makanya siapa tahu dari YouTube channelnya Coach Yudi. Ganteng lagi. Terus ada yang lihat sutradara, saya dipanggil kan. Siap gitu ya. Jangan-jangan udah kenal sutradara aja. Tadi foto-foto tuh beberapa. Enggak lah, kita hanya sebatas kawan aja. Nah banyak orang di luar sana, mereka mau bisnis tuh, tapi kebentok sama orang tua. Orang tuanya nyebelin. Nah, itu mah banyak Coach. Nah, karena orang tuanya nggak percaya sama anaknya. Orang tuanya nggak percaya sama anaknya. Iya. Coba dikasih kepercayaan. Dukung support dari belakang. Dukung doa dari belakang. Pasti bisa. Nah, terus gimana? Kalau orang tuanya nyebelin, apa yang harus dilakukan? Pernah nggak sih orang tua you nggak dukung? Pernah. Kalau kita pacaran lagi, punya bini lagi, ya nggak dukung lah. Ya jangan lah. Masuk channel YouTube ini bukan buat cari pacar lagi kan? Tapi banyak sih mungkin ya orang tua yang Coach bilang itu tidak mendukung ya. Nggak mendukung, betul. Nggak mendukung. Mungkin ya itulah, semua kan tergantung diri kita sendiri. Bisa menjalani apa enggak. Tapi kalau semuanya segala sesuatu, kalau dari orang tua pun kita nggak happy juga. Kalau orang tua nggak dukung you jadi pembisnis gimana? Karena banyak tuh di luar sana yang orang tua saya petani, pengennya saya jadi petani aja. Gimana ya Coach? Sama aja sih seperti saya sih. Tergantung keniatan kita sendiri ya. Kita mau melakukan apa gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang di hobi diri kita sendiri, ya kita jalanin. Kita jalanin. Lawan juga nggak apa-apa awal-awal. Kalau kayak gitu kan ciri payahnya seperti saya Coach. Saya ngelawan dulu. Habis itu kalau orang tua kan
maunya kan menjadikan anak itu yang terbaik. Benar. Nggak mungkin anak itu nggak boleh lah, intinya jangan salah pergaulan kan gitu. Tapi ya kita buktikan gitu loh. Buktikan. Jadi lawan dulu, Lawan dulu. tapi buktiin baru sayangin gitu ya. Ya nggak juga sih, nggak boleh sebenarnya itu sih coach. Cuman kan kalau melihat dari seperti ini ya gimana lagi coach. Masa kita harus dompleng terus sama orang tua kita? Benar. Masa kita harus ibaratnya di rumah terus sama orang tua kita? Pasti kita akan bentrok, berantem terus, nggak boleh. Kita pasti ada crash. Jadi mendingan keluar ya. Saya mending keluar. Kalau kita udah umur cukup Cukup itu berapa? 17 tahun ke atas lah ya, Sesuai kita KTP. bisa menyesuaikan apa yang kita inginkan. Keluar aja. Keluar. Karena kalau kita umur segitu masih mah sarapan, bu sarapan, tidur, masakin air hangat, kapan kita bisa mandirinya, coach? Kapan kita bisa berpikir otak kita itu diciptakan untuk apa gitu? Itu 17 tahun lu bisa keluar, lu keluar. Keluar, menurut saya ya. Saya punya, nanti Keren. mungkin gini coach. Anak saya selagi SMA kita mencoba, saya belajar gitu. Kamu nggak usah kuliah nak. Nggak usah kuliah. Kuliah memakan waktu 4 tahun, lu mencoba usaha 4 tahun ini, kamu kan bisa tahu langsung grafik. Udah tahu namanya kehidupan senggol-senggolan seperti apa. Tapi kalau kuliah, nanti kamu sudah kuliah, kamu pasti akan mencari pekerjaan yang tidak mencari pekerjaan yang sesuai kemauan kamu. Tapi kamu tetap bekerja. Nah, kepercayaan diri lu, tadi belum cerita nih, gimana tuh caranya? Ketemu Raffi Ahmad, ketemu bintang-bintang yang gede banget, Asyap dan lain-lain, bos-bos gede yang nyumbang ibaratnya iseng-iseng 2 juta untuk sales rokok dari seorang pemulung. Itu nyali macan dari mana tuh? Gini coach, saya mempunyai pikiran gini, manusia itu juga makannya nasi, minumnya juga air putih. Yang penting saya mempunyai attitude yang baik. Saya tidak merasakan kalau di ngomong minder, ya kita minder coach. Minder masih ada. Minder masih ada. Dulunya waktu si Raffi aja video call saya, bro Hardi, sampai nggak bisa ngomong coach. Nggak bisa ngomong. Sampai nggak bisa ngomong. Aduh, siapa ini? Sampai tak screenshot gini coach. Mau tak screenshot nggak bisa coach. Suatu kebanggaan coach, gitu loh. Ya, pasti Bukan berarti kita norak, bukan ya, tapi suatu kebanggaan. Dia video call. Jadi kalau Bro Raffi Ahmad nonton ini harus komen nih. Ya siap. Bantu share dan subscribe. Oke. Jadi bener sampai nggak bisa screenshot. Ya intinya kita lawan aja lah. Kalau sekiranya menghambat, terjang terus gitu. Jam. Ada kesempatan, dulu door to door bro saya. Door to door. Untuk mendapatkan order-order begini, dulunya door to door. Ke rumah ini. Ada panggilan pak, saya yang bisa konsultasi ke rumah bapak. Wah, Hebat. VIP dong. VIP. Tapi sekarang nggak bisa. Datang sendiri dulu. Dulu datang. Saya datang ke rumahnya. Pak, saya Hardi, saya dari John. Karena persentase terus. Dan itu menurut saya menguji mental saya. Banyak orang yang begini. Dia santai. Dia ngebayangin mau tidur kan dia pinter itu ngoceh dengan sendirinya. Tapi dikala itu ada orang jebret tatapan. Dia tuh otomatis langsung mukanya itu udah kelihatan banget. Keriput langsung. Keriput. Pasti takut itu dia. Dia tidak bisa sampai mempunyai kata-kata yang apa sih yang saya ucapin gitu. Salah satunya kita mempunyai mental yang disitulah saya belajar gitu. Masuk ke rumah orang, rumah ini, dengan cara yang berbeda. Lu maksa aja deh. Maksa. Tapi kan dari situlah mungkin kita berani lah ya. Berani dalam arti kan saya nggak maling kok, saya nggak ngerampok. Tapi saya bekerja tulus gitu. Memberikan sesuatu yang baik kan. Ya soal hasil ya nanti lihat. Lu pernah ditolak gak sih? Wah sering bro.
Sering dong. Penolakan apa yang paling pahit yang pernah dalam hidup? Ya sering kita datang bawa motor, coach. Kalau kita bawa motor, segala sesuatu yang kita mau kerjain apa, coach? Mobil, dompleng, coach. Antara bumi dan langit gitu loh. Selagi itu ya penolakan udah biasa. Terus pernah di ngomongin apa? Kamu bisa apa? Emang kamu pernah kuliah di mana? Kalau menurut saya itu kan selalu ditanya tuh, kamu kerja apa, ini apa, kamu bawa motor mana bisa kamu ngerjain mobil saya lebih bagus gitu loh. Kan itu sesuatu yang harus dijalani, Cut. Ya wes lah, saya bilang. Ya udah Bu, terima kasih. Terus kita udah jauh-jauh ke Ciputat. Dari Kemayoran ke Ciputat. Dari Kemayoran ke Ciputat. Bawa motor dan orangnya menawarnya nggak wajar. Buat beli bahan aja nggak cukup. Kalau mau kerjain aja, harganya sekian. Oke. Jadi kan itu ya udah harus kita lewati gitu loh. Tapi menurut saya dari apa yang saya lakukan, kita semakin ditolak orang, pasti kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi disyukurin. Disyukurin aja terus. Lu ditolak, besok udah nggak mau kerja begini lagi, Coach. Apapun yang kalian, kalau pekerjaan apapun yang kalian lakukan, namanya ada penolakan, itu rezeki yang tertunda gitu. Cakep. Jadi penolakan adalah rezeki yang tertunda. Iya dong. Nanti buktikan sendiri gitu. Ya mungkin kita nggak tahu yang konsumen kita dulu pernah nolak saya, sekarang masang di saya, mana tahu saya tahu. Ya? Nggak pernah tahu ya? Nggak pernah tahu. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini gitu loh. Bro, kalau ada satu kunci sukses Apa tuh, Coach? yang lu punya, Apa tuh? apa tuh? Hah? Gue yang nanya. Oh, siap. Satu kunci sukses dari Hardy. Apa itu kunci suksesnya? Nerimo eng pandom, Coach. Oh, poiki. Gua belum, sorry, bahasa Jawa gua kacau. Kan ada dikatakan sukses itu terbentuk dengan apa? Coba lu ulang lagi tadi apaan? Hah? Nerimo apa? Nerimo eng pandom. Nerimo Eng pandom. eng pandom. Oke, apa artinya? Karena abis ini, kenapa gue nanya lu begitu, bro? Karena mau gue Google abis ini. Lebih jelas. Jadi Gimana? menerima eng pandom. Jadi mungkin Tuhan itu sudah memberikan sesuatu, kalau kita segelas, ya kita harus syukuri. Jangan sampai kita berlebihan, pasti muntah akan kebuang sia-sia. Gitu. Dan nerimo, kita itu nerima apa adanya gitu. Dikasih. Kita kan banyak orang tuh sukses itu kan berbagai macam ya. Mungkin Benar. sudut pandang orang itu kan berbeda-beda. Tergantung manusianya itu mau bersyukur apa enggak. Kalau saya sih begini udah bersyukur, Coach. Bersyukur. Tapi ya kita lebih baik bersyukur tapi merancang strategi, nanti kan kita belajar sama Coach. Beneran coaching nih. Oke. Benar gak, Coach? Nerimo eng pandom ya? Nerimo eng pandom. Jadi nerima apa yang sudah diberikan sama Allah gitu. Amin. Dan apa tips you ke pengusaha di luar sana? Mungkin beda-beda trik kali ya, Coach. Kalau saya sih yang realita aja lah, yang real aja lah gitu. Jadi semuanya mungkin yang menonton ini kan udah miliarder semua. Jadi Amin. kita pun masih banyak belajar yang para penonton ini. Kalau miliarder semua, bro, berarti nonton nggak banyak. Oh gitu. Karena miliarder Indonesia cuma 1%, bro. Yang penting gini aja, Coach. Sesuatu yang saya omongin tadi, kalau ada yang masuk secara logika mau diambil ya monggo. Kalau nggak diambil ya monggo. Monggo. Jadi Ikhlas semuanya itu pilihan. Oke, Coach, gitu kan? Thank you banget. Belajar banyak banget dari Bro Hardy. Siap, Coach Yudi. Sekali lagi jangan lupa subscribe Siap. dan juga subscribe Bro Hardy, Hardy Classic, Bro. Hardy Classic. Dimana banyak banget mobil-mobil yang keren, dahsyat, luar biasa.
Dari mobil Avanza sampai mobil Rolls Royce ya. Wah, mobil apa aja lah. Mobil apa aja ada. Rezeki nggak boleh ditolak. Rezeki nggak boleh ditolak. Sampai pesawat terbang. Menarik banget. Thank you banget bro. Thank you, Coach. Sukses terus ya, Sukses Coach. terus, mantap. Jadi dari saya dan Bro Hardi, salam Miliarder. Ya, gimana sih bisnis kita itu pengen semakin maju, lebih pesat lagi gitu. Oke, kalau kita bicara bisnis maju ya, hal pertama yang gue pengen tahu nih, jualan gimana?